salah satu ulama belakangan yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luas dan mendalam hingga digelari Imam Ahlussunnah wal Jamaah dan menjadi guru para ulama abad ke-21 ialah Sayyid Muhammad bin Abbas Alawi Al-Maliki. Beliau merupakan ulama yang memiliki kapasitas ilmu syariat secara mendalam serta berkapasitas sebagai murabi atau pendidik secara teoritis dan praktis. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai seorang guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslimin menjadi seorang manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan, serta pemikiran dan perasaannya. Kebesaran namanya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Afrika, Mesir, dan Asia Tenggara. Berikut adalah biografi singkat Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bernama lengkap Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki Al-Ash'ari Ash-Shadili. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1447 Masehi di kota Makkah, sebuah kota mulia, tepatnya di kawasan Babu Salam. Beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah SAW, tepatnya generasi ke-27. Adapun jalur nasab beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani yang bersambung sampai kepada Idris Al-Azhari bin Idris Al-Azhar bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Imam Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyid Muhammad Al-Maliki sedari kecil hidup dalam lingkungan ilmu dan ibadah. Keluarga soleh yang penuh dengan keberkahan telah mempengaruhi kehidupan beliau, sehingga beliau tumbuh berkembang dengan baik dalam perjalanan hidup di atas jalan para salaf-salafnya, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan langsung dari ayah beliau, Asy-Syaikh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan guru agama di Madrasah Al-Falah Mekah, yang juga merangkap sebagai pengajar halaqah di Masjidil Haram yang sangat masyhur, yakni di dekat Babu Salam. Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, merupakan seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Beliau aktif dalam berdakwah, baik di Masjidil Haram ataupun di kota-kota yang berdekatan dengan kota Makkah, seperti Taif, Jeddah, dan lain sebagainya. Selama menjalankan tugas dakwah, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki selalu membawa kedua putranya, yakni Sayyid Muhammad dan Sayyid Abbas. Mereka berdua selalu mendampingi kemana saja ayahnya pergi dan berceramah, baik di Mekah ataupun di luar kota Mekah. Pendidikan pertama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah Madrasah Al-Falah Mekah, tempat ayah beliau mengajar. Sayyid Muhammad Al-Maliki sendiri telah belajar ilmu nahwu, fikih, tafsir, hadis, dan menghafal Quran dari ayahnya, sehingga menjadi seorang yang cerdas dan piawai dalam masalah-masalah keagamaan. Beliau masyhur di antara kawan-kawannya dengan ketekunan, kebaikan, dan akhlak yang luhur. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama Makkah terkemuka lainnya seperti Sayyid Amin Qutbi, Hasan Masbat, Muhammad Nur Syaf Yamani, dan lain sebagainya. Pada usia 7 tahun, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki sudah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 15 tahun, beliau mampu menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan juga sudah mendapatkan ijazah penuh dari ayahnya mengenai ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadanya, seperti ilmu nahwu, fikih, tafsir, dan hadis. Setelah ayahnya wafat, Sayyid Muhammad tampil sebagai penerus ayahnya. Namun, Sayyid Muhammad mendapatkan sedikit kesulitan karena beliau merasa belum siap untuk menjadi pengganti ayahnya. Maka langkah pertama yang diambil beliau adalah melanjutkan studi dan taklimnya terlebih dahulu. Kemudian
Beliau berangkat ke Kairo dan belajar di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif sampai mendapatkan gelar PhD-nya dalam studi hadis dengan penghargaan tertinggi dari Jami' Al-Azhar Mesir pada saat berusia 25 tahun. Beliau kemudian melakukan perjalanan belajar studi hadis ke Afrika Utara, Timur Tengah, Turki, Yaman, dan juga anak benua Indo-Pakistan, yang kemudian memperoleh sertifikasi mengajar atau ijazah dan sanad dari Imam Habib Ahmad Mansur Al-Haddad, Syekh Hasanain Makhluf, Gumari bersaudara dari Maroko, Syekh Diyaduddin Qadiri dari Madinah, Maulana Zakaria Kandahlawi, serta guru-gurunya yang lain. Perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan Syed Muhammad merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur-leluhur beliau sejak dahulu. Dengan mengunjungi para ulama dan belajar kepada mereka, Syed Muhammad mendapatkan banyak wawasan serta dapat mengumpulkan banyak kitab langka dan manuskrip, sehingga Syed Muhammad Alwi Al-Maliki mendapatkan banyak ijazah keilmuan lebih dari 200 ulama. Guru-guru beliau yang paling masyhur dan sangat berpengaruh pada pemikiran beliau antara lain adalah ayah beliau sendiri, Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad Yahya Aman Al-Maki, Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabani, dan Syekh Muhammad Al-Hafiz At-Tijani yang merupakan guru besar ilmu hadis di Universitas Al-Azhar. Berkat sumbangsih dan dedikasinya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, utamanya ilmu agama, maka pada tanggal 2 Safar tahun 1421 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Mei tahun 2000 Masehi, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mendapatkan gelar profesor atau ustadiyah dari Universitas Al-Azhar. Walaupun bukan gelar yang beliau utamakan, tetapi yang demikian itu tidak lain adalah upaya penghargaan atas jasa-jasa perjuangan beliau yang sangat luar biasa dalam dunia dakwah dan penyebaran ilmu syariat di berbagai negara Islam. Setelah menyelesaikan studinya, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki kembali ke kota Mekah untuk meneruskan dakwah ayahnya, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Beliau mengajar di Masjidil Haram di Halaqah dan sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekah. Pada usia 26 tahun, beliau dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadis di Universitas Ummul Qura. Beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di 2 universitas tersebut sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim dan pondok pesantren di rumah beliau. Tidak kurang 15 halaqah ilmu yang beliau asuh sehari semalam. Sungguh kekuatan rohani yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Syed Muhammad Al-Maliki tidak pernah putus dalam keistiqomahannya untuk mengajar, sehingga murid-murid beliau berkata, "Sungguh guru kami ini lebih semangat daripada muridnya." Adapun pelajaran yang beliau berikan, baik di Masjidil Haram ataupun di rumah beliau, tidak terfokus kepada ilmu tertentu seperti di universitas. Akan tetapi, semua pelajaran yang beliau berikan bisa diterima semua masyarakat, baik masyarakat awam ataupun terpelajar. Semua bisa menerima apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Al-Maliki. Maka dari itu, beliau selalu berusaha untuk membuat rumah yang lebih besar agar bisa menampung semua muridnya yang setiap harinya ada 500 murid lebih yang datang ke rumah beliau di Hai Ar-Rosifah selepas sholat maghrib sampai sholat isya. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan 2 hari raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan ataupun derajat. Semua di sisinya sama, baik tamu maupun murid. Semua mendapatkan penghargaan yang sama. Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke seluruh pelosok permukaan bumi. Hampir di semua negara kita akan mendapatkan murid beliau. Di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah Syed Muhammad Al-Maliki. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mendirikan pondok untuk menampung santrinya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Semua kegiatan belajar, makan, minum, dan semua fasilitas yang ada tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan, beliau selalu memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku.
Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara masing-masing untuk mensyiarkan dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dari Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Adapun ulama yang telah mendapat gembelengan dari Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, mereka pintar-pintar dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan marja dan referensi di negara-negara mereka. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, baik dengan pemikirannya ataupun dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan umat Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya, dan ini memang yang diinginkan oleh para musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di universitas dan taklim beliau di Masjidil Haram. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan. Bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengan beliau. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani, jujur, serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengannya. Sungguh merupakan teladan yang sangat amat patut untuk kita teladani. Di samping tugas beliau sebagai seorang dai, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah, dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau juga merupakan seorang penulis yang produktif. Tidak kurang dari 100 buku yang telah ditulisnya. Semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia, dan lain sebagainya. Beliau telah menulis dalam berbagai topik agama, undang-undang, sosial, serta sejarah. Dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis terhadap topik yang dibicarakan oleh institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Sebagian dari kitab karya tulis Syed Muhammad Alwi Al-Maliki adalah dalam bidang akidah, Mafahim yajibu antusohah, Manhaj as-salah fi faham an-nusus, At-tahjir min at-takfir, Wallah, Kul hadhihi sabili, dan Syarah Aqidatul Awam. Dalam bidang tafsir, Yubatul Itqan fi Ulumul Quran, wa huwa bil ufuq al-a'la, Al-Qawaid al-Asasiyah fi Ulumul Quran, dan Al-Qasais Al-Quran. Dalam bidang hadis, Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadis al-Syarif, Al-Qawaid al-Asasiyah fi Ilmu Mustalah al-Hadis, Fadail Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyah bihi, dan Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah baina riwayat al-Muwatta lil Imam Malik. Dalam bidang syirah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Insan Kamil, Tarikh al-Hawadis wa al-Ahwal an-Nabawiyah, Urf al-Ta'rif fi al-Maulid al-Syarif, Al-Anwar al-Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khair al-Bariyah, Az-Zakhair al-Muhammadiyah, Zikriyat wa Munasabat, dan Al-Busra fi Manaqib Asy-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dalam bidang usul, Al-Qawaid al-Asasiyah fi Usul Fiqih, Syarah Manzumat Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqih, Mafhum At-Tawatur wa At-Tajaddid fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Dalam bidang fikih, Ar-Risalah Al-Islamiyah, Kamaluha wa Quluduha wa Alamiyatuha, Syawarik Al-Anwar min Ad'iyat Asyadah Al-Akhyar, Abwab Al-Faraj, Al-Mukhtar min Kalam Al-Akhyar, Al-Husun Al-Mani'ah, Mukhtasar Syawarik Al-Anwar, dan juga kitab-kitab dalam berbagai bidang lainnya. Kitab-kitab tersebut adalah kitab Syed Muhammad yang telah diterbitkan. Terdapat banyak lagi kitab-kitab yang tidak disebutkan dan juga belum dicetak. Mafahim yajibu antusohah, yaitu konsep-konsep yang perlu diluruskan, adalah salah satu kitab karya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki yang bersinar
layaknya suatu kemilau mutiara. Beliau menentang rekan-rekan senegaranya, yakni kaum Salafi Wahabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka yang menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Atas keberanian intelektualnya ini, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki dikucilkan dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Masjidil Haram. Kitab-kitab karya beliau dilarang. Bahkan, kedudukan beliau sebagai profesor di Universitas Ummul Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan paspornya ditahan. Namun, dalam menghadapi semua hal tersebut, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tidak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu pengetahuan dan tasawuf. Pada akhir hayatnya yang berkenaan dengan adanya kejadian teroris di Saudi Arabia, beliau mendapatkan undangan dari Ketua Umum Masjidil Haram, Syekh Sholeh bin Abdurrahman Al-Husain, untuk mengikuti Hiwar Fikr di Mekah yang diadakan pada tanggal 5-9 Dzulqa'dah tahun 1424 Hijriah. Di sana, beliau mendapatkan kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang tataruf, atau yang lebih populer disebut dengan ajaran yang beraliran fundamentalis atau ekstremis. Dan dalam forum itu, beliau telah meluncurkan sebuah buku yang sangat populer di kalangan masyarakat Saudi yang berjudul Al-Qulu Dairah fil Ihrab wal Ifsad Al-Mujtama. Dari situ, mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang dakwah selalu mendapatkan sambutan dan penghargaan masyarakat luas. Kemudian, pada tanggal 11 Dzulqa'dah, beliau mendapatkan kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan wakil raja, Amir Abdullah bin Abdul Aziz, yang isinya beliau selalu menggarisbawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dakwah. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di samping makam istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Semua muslimin yang berada di kota Makkah pada waktu itu menyaksikan dan ikut menghantarkan beliau ke pemakaman, termasuk juga para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Makkah maupun luar negeri. Semua menyaksikan jenazah beliau setelah disolatkan di Masjidil Haram pada salat Isya yang dihadiri tidak kurang dari 1 juta umat manusia. Begitu pula selama 3 hari 3 malam, rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan bela sungkawa dan melakukan azza. Dan di hari terakhir azza, wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz, dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan bela sungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat dicintai oleh umat Islam seluruh dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, meninggikan derajat beliau, serta membalas semua jasa-jasa beliau dengan balasan yang terbaik. Amin. Wallahu a'lam bishawab.